Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Karunia Channel. Ya, kita belajar tentang bagaimana sih memaksimalkan Excel. Tapi kita mulai dari yang beginner dulu ya, awal-awal. Ini adalah bagian dari fitur Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel, yaitu bisa multifungsi dari mulai bikin report, catatan, atau apapun itu, membangun database atau apa. Nah, di sini kalau di bagian atas ya atau di bagian ya bar atas atau ini bagian fungsi-fungsinya, yang pertama kita bisa lihat ada file seperti biasa, insert ini kita banyak fungsinya di sini. Ini kebetulan saya pakai Windows 10, jadi mungkin tampilannya harus ini disclaimer dulu pakai pakai Windows 10. Ya, di home kita ada fitur yang pada umum sama sih sebetulnya. Cuma ada formatting data yang bisa kita maksimalin. Oke, untuk selanjutnya ini adalah untuk insert, ada pivot table, ini sangat berguna sekali. Yang sering dipakai lebih ke pivot table, chart untuk menganalisa data, kemudian kita juga bisa bikin mengatur layout, misalnya untuk layoutnya margin seperti apa sih, normal atau bagus, atau bisa pakai temanya kita udah pilih dari awal. Jadi ini sangat pengenalan dulu ya. Di sini ada formulanya dari auto sum, insert function segala macam bisa di sini. VLOOKUP segala macam. Nah, data kita bisa import data atau export data, baik itu dari SAP atau dari aplikasi-aplikasi lain. Untuk review sama seperti Excel sebelumnya, nggak ada perubahan yang berarti. Tapi ini kita kalau bingung, kita tinggal di kolom bantuan aja. Tell me what you want to do. Ya, tinggal ketik aja mau fungsi apa, mau validasi, tinggal validasi, data validasi. Kalau mau belajar soal grouping, tinggal klik group di sini. Nanti itu ya, kalau teman-teman nggak tahu harus ngapain, misal sum, ini juga bisa. Jadi kalau bingung ya bisa. Oke, kita berikan contoh dulu ya, gimana cara bikin uh, data. Misalnya ini kita tentuin dulu nomor seperti biasa atau kode nama seperti itu. Setelah nama mungkin kita bisa ngomong spesifikasi atau deskripsi ya, deskripsi. Kemudian setelah deskripsi mungkin unitnya, kemudian kuantitinya, singkat saja. Kemudian kalau di data misalnya harganya dan jumlahnya. Kalau teman-teman mau nambahin info tambahan aja note atau biasanya kalau data itu remark ya. Seperti ini kita campur-campur aja lah ya, ada bisa di Inggris nggak apa-apa. Nah, ini untuk bikin center, jangan lupa untuk kalau ini bikin blok dulu seperti ini. Kalau mau di bold ditebalkan bisa. Kemudian kalau mau bikin di kotak-kotak atau namanya di border tinggal diklik all border, jadi lebih rapi. Kemudian kalau mau hanya melihat yang lebih enak dipandang, gridnya dihilangkan, gridnya tinggal masuk ke view, kemudian gridnya dihilangkan. Ini yang biasa saya lakuin. Bikin lagi data, misalnya kita borderin lagi, masuk ke home border itu, pilih saja yang semua all border, jadi lebih baik. Kalau mau di rata kiri rata kanan yang pas dengan tulisannya, tinggal di blok semua. Nah, ini tinggal bagian ini sampai bikin panah si
silang seperti ini plus begini, tinggal double klik nanti jadi lebarnya menyesuaikan. Oke, nah kita coba rapikan dikit, kemudian beri nomor 1, kemudian 2, ini tinggal double klik. Kalau mau ditarik bisa dibikin di tengah lebih baik. Misalnya kodenya kode A1, A2 sampai ini tinggal double klik ya teman-teman, tinggal di double klik saja, ditengahkan saja. Terus namanya nama apa, kita mungkin nama kota ya, kota Bandung, kota Jakarta, kota Tasikmalaya, Cirebon, kemudian Texas, Banjarmasin, atau Palu, Manado, Maluku, Ambon. Deskripsinya bisa, unitnya bisa per deskripsinya kita bisa bikin, misalnya adalah kota Kembang. Nih kita bisa tanya ya, kota Kembang, kota Bunga. Ini pembuatan contoh dulu, kemudian unitnya bisa satuan atau paket. Ini aja ya, contoh aja paket. Kemudian jumlah, ini jumlah atau kuantitas lah ya, kuantitasnya 1, 2, 4, 3, 12. Misal ini contoh-contoh aja ya. Harganya dari mulai 1 juta, semuanya 1 juta mungkin. Jumlah kita langsung masukin fungsi kali tinggal sama dengan, jangan lupa nih ya, masukin sama dengan dulu, terus diarahin ke sel G3 dikali H2. Nah ini ketemukan nilainya. Nah ini kan kayak ini karena terlalu sempit, jadinya perlu dilebarin lagi si selnya supaya memuat angka. Kita bisa lihat. Nah, teman-teman lebih rapi di blok, jangan lupa di blok diberi tanda koma. Ini jadi lebih bagus. Kemudian ditambahin remark kalau dibutuhkan. Misal remarknya itu adalah perlu validasi, verifikasi, seperti itu contohnya. Tinggal double klik. Jadi deh satu data. Ini contoh saja ya, siapa tahu. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman di save supaya data yang sudah dibuat tidak kemana-mana. Nah di file, save, masukin kemana, ke browser, misalnya di dokumen ya. Ini adalah, misalnya dinamain saja Excel beginner. Oke, di save. Ini langsung udah. Ini bisa dikasih pilihan juga dari Excel versi berapa atau CSV. Jadi banyak sekali formatnya, bisa juga ke PDF langsung.
tapi saya pilih yang Excel aja supaya bisa dipakai lagi datanya. Tinggal tinggal di save. Selesai, jadi lihat aja namanya sudah berubah ke Excel Beginner. Oke, untuk sesi kali ini saya cukup sekian. Terima kasih, jangan lupa subscribe and like jika channel atau materinya sangat membantu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.